Sebelumnya perkenalkan, kami merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Bina Sarana Informatika. Pada video podcast gue kali ini, gue pengen ngobrol-ngobrol santai ngebahas mengenai PSBB selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, gue Yunita Aurelia, gue di sini sebagai moderator, dan gue ditemani sama dua teman gue, yaitu Ratu dan Salma. Mulai dari Ratu, boleh kenalin diri dulu. Boleh dong. Halo. Kenalin, nama gue Ratu Asanamani Halo. dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa. Di sini dengan NIM gue nih, 4490296. Gue dari tim Pro. Dan gue dari tim Kontra Salma. Halo semuanya, perkenalin nama gue Salma Nurahayu. Di sini gue dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 4490139. Di sini gue adalah tim kontra. Oke, sebelumnya apa kabar nih kalian? Gimana nih, aktivitas apa aja yang kalian lakuin selama stay at home? Wow. Kalau gue kerjaannya Ratu. tidur, Mantap. makan, mandi. gitu doang. Sama? Kalau gue sih nggak banyak sih yang gue lakuin. Paling gue nyalurin hobi gue, kayak misalnya masak-masak di rumah. Anjay, kelas. Oke, mantap. Nah, sebelumnya gue pengen nanya nih, salah satu di antara kalian, menurut kalian tuh PSBB apa sih? Kali aja kan banyak. Tapi mereka tuh sebenarnya nggak tahu maksud dari PSBB tersebut tuh sebenarnya apa. Salma bisa jawab? Bisa. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar, yaitu kekarantinaan kesehatan Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit ataupun terkontaminasi sedemikian rupa. Menurut gue itu PSBB. Oke. Seperti yang kita ketahui, saat ini kan hampir seluruh negara di dunia sedang berperang melawan COVID-19. Salah satunya itu di Indonesia. Pemerintah kita juga sudah memutuskan untuk menerapkan peraturan-peraturan mulai dari stay at home, kuliah ataupun sekolah secara daring, lockdown wilayah, hingga melakukan PSBB guna untuk memutuskan rantai penyebaran atau penularan dari virus COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan kasus yang terjadi saat ini, perlu atau enggak sih menaati peraturan dari PSBB? Menurut Ratu, perlu nggak? Kalau menurut gue sih, berdasarkan kasus di Indonesia ini, ditambah lagi seiring bertambahnya masyarakat yang terkontaminasi positif corona yang menjolak, Indonesia tuh sangat diperlukan banget PSBB. Kita melihat kasus di negara lainnya yang sudah menerapkan PSBB tersebut. Sudah berlangsung dengan ya kan, kayak misalnya di Tiongkok atau di Australia. Pemerintah Indonesia juga membantu masyarakat selama di rumah dengan memberikan bantuan yang akan distribusikan ke satu provinsi maupun satu daerah di Indonesia. Kalau gue rasa ini nilai cukup membantu sih ngurangin penyebaran COVID-19 selama ini. Masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas di luar jika mendesak atau tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1 meter. Baik. Terus kalau menurut Salma? Kalau menurut pendapat gue pribadi ya, gue rasa PSBB ini menyulitkan masyarakat. Apalagi ditambah mengenai bantuan pemerintah yang belum berjalan secara lancar di daerah-daerah. Banyak masyarakat yang mengandalkan perekonomian di jalan sangat mengalami dampak dari PSBB ini. Misalnya seperti ojek online, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Kondisi tersebut sangat menyulitkan bagi orang-orang yang kalangan kelas menengah ke bawah. Oke, lalu apakah dengan diberlakukannya PSBB ini memiliki dampak yang besar untuk Indonesia? Kalau menurut gue, PSBB ini sangat berpengaruh kita belajar dari negara sebelumnya yang ngelakuin PSBB tuh, ya kan. Sebelumnya, seperti negara Tiongkok dan Australia itu yang keadaannya kembali membaik karena dilakukan PSBB. Dengan kita melakukan PSBB ini, dirasa cukup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tak hanya menerapkan PSBB saja, tapi juga kita juga harus menerapkan protokol
kesehatan dengan social distancing, dan yang tadi gue sebutin, dan menggunakan masker serta hand sanitizer, gitu. Oke. Sama. Kalau pendapat gue sih di sini sangat berpengaruh. Kenapa gue bilang sangat berpengaruh? Dampak PSBB ini sangat dirasakan baik bagi pelajar ataupun pekerja. Dikarenakan PSBB ini, tak jarang banyak pegawai di berbagai sektor mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dikarenakan untuk membatasi atau mengurangi pengeluaran yang terjadi. Apalagi kebijakan pemerintah yang mengeluarkan peraturan Menkumham nomor 10 tahun 2010 dan keputusan Kemenkumham nomor 19/PK/01/04/2020 untuk mengeluarkan sejumlah narapidana yang katanya untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Gue rasa kebijakan tersebut malah makin memperburuk keadaan yang terjadi saat ini. Apalagi kita tahu nih, bahwa saat ini perekonomian di Indonesia sangat tidak stabil dikarenakan PSBB. Akibat kondisi masyarakat yang nekat untuk melakukan kejahatan dikarenakan faktor ekonomi. Sedangkan dampak yang terjadi bagi pelajar yaitu kendala dalam sistem pembelajaran yang dilakukan secara online. Oke, pertanyaan yang ketiga nih. Daerah-daerah lainnya kan seperti Jawa Timur dan di Jakarta ini kan tengah menerapkan PSBB transisi. Menurut pendapat kalian tuh gimana sih adanya PSBB transisi tersebut? Kalau menurut gue pribadi, sejumlah daerah telah menerapkan PSBB. Transisi justru berdampak pada meningkatnya jumlah kasus COVID-19. Pelonggaran PSBB selama 3 minggu kemarin kan udah dicoba. Belakangan ini memang memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Namun meningkatkan indeks pergerakan sama artinya dengan meningkatkan resiko penyebaran virus kan, kalau misalnya dilonggarin PSBB-nya. Evaluasi tersebut harus dapat dilakukan secara terus-menerus. Jadi, agar memperoleh gambaran yang lebih baik dan respon kebijakan yang tepat. Menurut Salma? Kalau menurut gue pribadi sih produktif. Kenapa gue bilang produktif? Disebut transisi kan karena kita belum sampai pada kondisi sehat dan aman. Saat ini, masyarakat harus menerapkan kebiasaan baru agar tetap produktif selama wabah virus corona ini. Dan PSBB transisi bisa meningkatkan ekonomi negara agar lebih membaik lagi. Oke. Gue pengen nge-flashback nih. Kan kita lagi ngebahas soal PSBB. Gue pengen flashback ke bulan Mei soal MCD Sarina. MCD Sarina kan memutuskan untuk menghentikan operasionalnya secara permanen. Tapi nggak semulus yang kita bayangin. Penutupan tersebut terjadi pada saat si Pemprov DKI Jakarta ini menerapkan peraturan PSBB guna mengantisipasi meluasnya penyebaran dari virus COVID-19. Penutupan tersebut juga membuat banyak orang berkumpul buat ngerayain dan mengabadikan momen tersebut. Terus ada satu orang yang upload video itu, dan video itu sempat viral ya di media sosial. Nah, mengenai kasus penutupan MCD Sarina nih, yang katanya melanggar PSBB, gimana pendapat kalian? MCD Sarina. Kalau menurut gue, mengenai kasus yang di Sarina ini, jelas itu menyalahi aturan, karena kan sekarang lagi PSBB masih berlaku kan. Pihak MCD itu harusnya udah mengantisipasi itu dari awal, atau menghindari kejadian itu dengan tidak membuat event yang membuat hadirnya massa. Terus berdasarkan kasus MCD ini akan dijatuhkan sanksi sesuai peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 41 tahun 2020 tentang mengenai sanksi terhadap pelanggaran PSBB dalam penanganan COVID-19. Sanksi yang diberikan kepada MCD Sarina adalah denda administrasi. Paling sedikit 5 juta dan paling banyak 10 juta. Sanksi 5 juta bagi rumah makan yang tidak mematuhi protokol kesehatan selama PSBB tertuang dalam pasal Pergub 41/2020. Pasal 7 ayat 1B yang berbunyi setiap penanggung jawab restoran atau rumah makan atau usaha jenis yang selama memperlakukan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Dikarenakan sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan
gitu. Jadinya dilakuin sanksi lah gitu di MCD. Tapi ada nggak nih temen lu tuh yang datang ke acara MCD Sarina tuh buat ngerayain itu? Kayaknya ada deh, cuman nggak story aja, takut kena sanksi kali. Oh, kalau menurut Salma gimana nih pendapat Salma tentang si MCD Sarina? Oke, jadi menurut pendapat gue nih, memang benar kasus MCD ini melanggar peraturan pembatasan sosial berskala besar atau disebut juga dengan PSBB. Akan tetapi, bukannya protokol kesehatan tetap diberlakukan. Mereka juga menerapkan jaga jarak, pakai masker, dan jaga kebersihan. Gue rasa itu nggak masalah. Ya mungkin pembludakan pengunjung yang terjadi tidak bisa diprediksi oleh pihak MCD Sarina. Oke. Jadi menurut kalian tuh PSBB selama pandemi ini tuh efektif atau enggak? Gimana? Kalau gua pribadi sih pembatasan sosial berskala besar ini upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona kan, yang memang harusnya efektif. Tapi banyak masyarakat yang sebagian besar melanggar peraturan tersebut. Menurut gue sih efektif. Menurut Salma? Kalau menurut gue pribadi sih enggak. Kenapa gue bilang enggak? Seperti yang gue jelasin sebelumnya nih, bahwa kondisi ekonomi yang kian merosot dan banyak sekali dampak lainnya. Sehingga masyarakat mau tidak mau melanggar ketentuan tersebut, seperti misalnya bekerja di luar rumah. Oke. Jadi kesimpulan dari ngobrol-ngobrol santai kita mengenai PSBB selama pandemi COVID-19 ada jawaban pro dan kontranya. Akan tetapi tujuan dari pelaksanaan PSBB saat ini yaitu untuk memutus rantai penyebaran dari virus COVID-19. Pasti ada dampak dari pelaksanaan tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Adapun pembelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini yaitu tetap patuhi peraturan yang berlaku demi kepentingan bersama. Semoga ketentuan ini bisa dipahami dan diterapkan dengan baik oleh semua masyarakat dan tetap melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, ataupun menggunakan hand sanitizer, dan jangan lupa untuk jaga jarak dengan orang lain. Gue rasa cukup sampai di sini nih bincang-bincang kita kali ini. Makasih buat Ratu sama Salma atas informasinya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kita. Tetap jaga kesehatan kalian. Terus, ada yang mau diomongin lagi? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Benar, itu wajib banget sih. Wajib. Okay. Dadah. Dah.